Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hadi Nasbey, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan dari game online berbasis edukasi dengan judul War with Fun Fisik. Saya Tuti Handayani dengan NIM 2108082 dari kelas B dengan program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Latar belakang dari usaha yang saya bentuk adalah bahwasannya sebuah pemandangan yang amat sering kita jumpai di kalangan pelajar adalah banyak yang merasa bahwa mata pelajaran fisika adalah momok yang begitu menakutkan. Karena sudah tertanam dalam pemikiran mereka bahwa materi fisika itu sulit, sejak masuk kelas dan memulai belajar pun mereka sudah antipati. Apalagi di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat. Perkembangan teknologi yang dapat dirasakan terutama di Indonesia adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti smartphone dan penggunaan internet. Kalangan remaja banyak menggunakan smartphone untuk bermain game online bahkan sampai lupa waktu. Dengan latar belakang tersebut, belajar sambil bermain diharapkan dapat menjadi hobi baru bagi kalangan pelajar. Maka dari itu, kami ingin berinovasi membuat game online yang asik untuk belajar fisika dengan judul Luar with Fun Fisik. Selanjutnya mengenai profil usaha. Visi dari usaha yang saya bentuk adalah menjadi perusahaan dalam dunia industri game Indonesia yang unggul dan mampu bersaing secara global dengan standar dan teknologi tinggi. Untuk misinya, yang pertama, menciptakan aplikasi game pendidikan interaktif dalam rangka menjadikan dunia belajar lebih menyenangkan. Yang kedua, memperluas hubungan antar perusahaan dari berbagai bidang yang bergerak di bidang game. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu kualitas dan pelayanan game di Indonesia agar dapat bersaing di dunia internasional. Untuk analisis SWOT dari usaha game online berbasis edukasi ini, yang pertama mengenai kekuatan atau strength. Yang pertama ada inovasi baru dalam teknologi iklan dalam upaya peningkatan pendapatan. Yang kedua, memberikan kesempatan yang luas bagi karyawan untuk berkembang sesuai potensi. Dan yang ketiga, teknologi pengembangan game yang telah berkembang. Untuk analisis yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Yang pertama, pengalaman SDM internal yang masih perlu ditingkatkan. Dan yang kedua, jumlah dan sumber pendanaan yang terbatas. Analisis yang ketiga adalah peluang atau opportunities. Untuk peluang ini, yang pertama, pengguna aktif yang terus meningkat. Yang kedua, teknologi pengembangan game yang meningkat membuka peluang berinovasi. Dan yang ketiga, era digital, terutama mobile dan smartphone yang terus berkembang. Untuk analisis yang terakhir adalah ancaman atau threats. Yang menjadi ancaman adalah bahwasanya ada pembajakan yang dilakukan oleh para konsumen. Yang kedua, perkembangan teknologi pembuatan game yang semakin mempermudah tumbuhnya pesaing baru. Dan yang terakhir adalah pasar semakin kompetitif. Untuk deskripsi produk dari game online berbasis edukasi ini, yang pertama kita ketahui dulu bahwa game edukasi adalah salah satu genre game yang digunakan untuk memberikan pengajaran atau menambah pengetahuan penggunanya melalui suatu media unik dan menarik. Nah, genre ini biasanya ditujukan untuk anak-anak, maka permainan sangat diperlukan di sini, bukan beban tingkat kesulitan yang dipentingkan. Nah, game bisa menjadi sarana belajar yang menyenangkan dan diyakini lebih efektif. Hal ini dikarenakan siswa secara simultan baik sadar ataupun tidak mengalami fase pembelajaran yang disisipkan dalam alur permainan game. Yang pasti, suasananya tentu menyenangkan. Kami menciptakan aplikasi game jenis role-playing games atau RPG dengan nuansa fisika berjudul War with Fun Fisik, di mana dalam game ini pemain dapat memilih satu karakter untuk dimainkan. Pemain harus menyelesaikan misi petualangan dan peperangan dipadukan dengan teka-teki konsep fisika. Seiring dengan naiknya level game, karakter tersebut dapat berubah, bertambah kemampuannya, bertambah senjatanya, dan bertambah pula kesukaran dari teka-teki fisika. Game tersebut dilengkapi dengan desain elemen materi fisika berbentuk 3 dimensi yang mampu menunjukkan keajaiban dunia fisika. Untuk elemen produknya, yang pertama ada plot. Nah, plot ini berisi hal yang akan dilakukan oleh player dalam game secara detail. Yang kedua ada tema.
berisi pesan moral yang akan disampaikan karakter, baik menjadi karakter utama maupun karakter yang lain yang memiliki ciri dan sifat tertentu. Yang ketiga, ada user interface. Nah, user interface ini merupakan fitur-fitur yang mengkomunikasikan user dengan game. Yang keempat, ada aturan atau rules. Nah, aturan perintah cara menjalankan fungsi objek dan karakter dunia permainan dunia game bisa berupa pulau, dunia hayal, dan tempat-tempat lain yang sejenis yang dipakai sebagai setting tempat dalam permainan game. Elemen produk yang selanjutnya adalah animasi. Nah, animasi di sini berisi informasi gerakan karakter-karakter yang ada dalam game, properti, dan objek. Objek, hal yang digunakan pemain untuk memecahkan permainan. Nah, di sini ada kalanya pemain harus mempunyai keahlian dan pengetahuan untuk bisa memainkannya. Yang terakhir ada teks, grafik, dan sound. Di sini merupakan kombinasi dari media teks, grafik, maupun suara. Untuk analisis pasar yang telah dilakukan, bahwasanya guru dan peserta didik memiliki persepsi yang baik terhadap game edukasi. Kebutuhan game edukasi menurut guru adalah game berisi soal evaluasi dan simulasi, sedangkan game bertipe petualangan dibutuhkan oleh peserta didik. Unsur-unsur dalam penyusunan game edukasi yang terpenting menurut peserta didik adalah bentuk game yang menantang dan tampilan yang menarik. Kemudian untuk rencana pemasarannya, yang pertama tentang target konsumen. Target konsumen di sini adalah kalangan remaja yang gemar bermain game berbasis online. Untuk wilayah pemasarannya adalah Bandung dan Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat. Untuk strategi pemasaran yang dilakukan, ada dua. Yang pertama ada periklanan, yang kedua ada event dan sponsorship. Untuk periklanan sendiri dilakukan baik melalui media cetak, elektronik, maupun internet. Dapat melalui periklanan menggunakan flyer, menggunakan banner, periklanan di televisi, dan periklanan melalui internet baik di media sosial seperti YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, maupun TikTok. Untuk strategi pemasaran yang kedua adalah event dan sponsorship. Untuk event sendiri seperti event turnamen. Nah, event turnamen ini akan ditawarkan hadiah yang menggiurkan bagi tim yang mendaftar dan tentunya menang dalam pertandingan tersebut. Yang kedua ada event closed beta test atau CBT, di mana calon konsumen dapat bermain secara gratis untuk mencoba game tersebut. Untuk sponsorship, dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang terakhir adalah rencana anggaran biaya. Untuk modal uang yang dapat disediakan sekitar 2 miliar rupiah. Yang kedua ada modal human research. Untuk posisi programmer dengan jumlah 1 orang, Mondays 40 dengan biaya 2 juta menjadi totalnya 80 juta rupiah. Yang kedua ada graphic designer dengan jumlah 1 orang, Mondays-nya 60 dengan biaya 1.500.000 menjadi totalnya 180 juta. Yang ketiga ada marketing, jumlahnya 4 dengan Mondays 120 dengan biaya 1 juta sehingga totalnya menjadi 480 juta. Yang keempat ada developer dengan banyak 4 orang, Monday 120 dengan biaya 750.000, totalnya menjadi 360 juta rupiah. Yang kelima ada tester dengan banyak 2 orang, Mondays-nya 60 dengan biaya 500.000, totalnya menjadi 60 juta rupiah. Yang keenam ada distributor dengan banyaknya 2 orang, Mondays-nya 60 dengan kos 300.000, maka totalnya menjadi 36 juta. Sehingga total dari modal human research adalah 1.196 juta rupiah. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan mengenai bisnis plan saya mengenai game online berbasis edukasi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.